Saya buka dulu ya dari hmm, ini PPT kan yang saya buka yang dari e-learning ya, tapi nggak bisa langsung ya. Tapi saya buka aja dulu dari file. Eh, Ya, ini ada sedikit nih tambahannya supaya nanti tahu ya perbedaan berdasarkan jenjang pendidikan ya untuk perbedaan capaian dari skripsi, tesis dan disertasi. Nah, untuk skripsi ya atau yang sebelumnya kita beri nama tugas akhir ya, itu tujuannya adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa dapat menulis ya ilmiah secara baik dan benar ya. Jadi di sini lebih kepada kejujuran ya, kemudian kebenaran ya dalam penulisan dari variabel ya, kemudian turunan ya, kemudian membreakdownnya pada sampai kepada metode-metode yang digunakan ya dalam kesatuan laporan skripsi tersebut ya. Kalau di tesis itu sudah masuk pada pengembangan pengetahuan. Nah, jadi pemecahan masalahnya itu sudah mendalam. Kalau di skripsi tugas akhir itu kita sebenarnya baru belajar ya melakukan pemecahan masalah gitu ya. Oke. Nah, sedangkan disertasi itu harus sudah melahirkan teori baru gitu ya. Jadi di dalam apa namanya eh, apa lingkup dari masalahnya, kalau tesis itu paling tidak variabel-variabel yang terdekat ya itu juga dianalisis ya. Tapi kalau di disertasi itu semua variabel ya dalam bidang ilmu itu yang dalam sub bidang ilmu itu harus dianalisis ya. Kalau deskripsi ini kita cukup ambil ya karena baru belajar adalah dua variabel saja gitu ya. Nah, kalau satu variabel itu untuk D3 ya seperti itu. Nah, kemudian di sini perbedaannya kalau di T1 ini adalah yang dilihat adalah fenomena konstruksinya ya dari data lapangan ya. Nah, data ini bisa bisa data sekunder yang misalnya kamu dapat dari proyek ya atau data yang kamu peroleh sendiri misalnya dari observasi lapangan ya atau data dari ini karena masih awal ya belum apa namanya masuk ke dalam eh, melakukan penelitiannya gitu ya. Jadi datanya adalah masih fenomenanya adalah data awal atau biasa kita sebut sebagai apa namanya eh, data observasi gitu ya kalau untuk di lapangan. Jadi baru data hmm, apa kita menganalisis dari kepentingan dari judul ya dan eh, permasalahan yang mau diambil ya. Di sini ada latar belakang ya, nanti akan mendasari masuk ke latar belakang. Gitu ya, makanya kemarin sudah dilakukan, sudah literaturnya, mind map-nya ya, kemudian konstruk variabel ya. Kemudian itu dirumuskan pada pertanyaan penelitian. Nah, sehingga kalau sudah jelas, kamu bisa mundur sedikit untuk menyusun latar belakangnya berdasarkan dari literatur review ya. Nah, rumusan masalah jadi kita sengaja mundur ya saya terapkan karena saya pernah juga menerapkannya dari latar belakang dulu gitu ya nggak jadi gitu ya eh, rumusan masalah makanya saya mundur rumusan masalah dulu ya jadi untuk latar belakangnya ini menjadi mudah ya. Sebenarnya kita tetap maju ya cuma penulisannya aja yang belakang gitu ya. Nah, perbedaannya kalau S2 S3 itu sudah masuk research gap jadi kalau research gap ini itu
Oh tidak cukup studi maksud saya literatur review ya, tapi ada lagi ya analisis analisis review kayak gitulah ya. Jadi segitulah perbedaannya. Kalau di S3 itu ada teori review gitu ya. Jadi selain literaturnya ada teori review, ada analisis review kayak gitu ya. Nah, kalau untuk S1 cukup fenomenal ya, data lapangan ya. Nah, kemudian jenis penelitian ya kita cenderung adalah untuk di diksi ya atau di Jan Vokasa dan penelitian aplikatif ya. Jadi melihat fenomena gap-nya gitu ya, kemudian menyelesaikan. Nah, jadi misalnya judulnya pembangunan jalan tol ya pada Larang di Cilenyi ditinjau dari segi biaya operasi kendaraan antar ini. Mohon maaf ya judulnya masih sekitar PPJJ ya. Nah, sedangkan kalau penelitian fundamental itu dia teori base ya. Jadi benar-benar berdasarkan teori. Jadi untuk yang di universitas ya ini cenderung berdasarkan teori ya. Jadi risk gap-nya itu adalah gap di dalam teori ya. Walaupun di universitas pun tidak dilarang gitu ya untuk melakukan penelitian aplikatif gitu ya. Nah, kalau untuk vokasi itu pendekatannya memang aplikatif ya, walaupun tidak dilarang juga ya kalau mengarah kepada teori, tapi diharapkan ini aplikasinya kena gitu ya, kemanfaatan di dalam terapannya. Jadi 50-50 lah ya seperti itu. Nah, kemudian, jenis pilihan berdasarkan tingkat eksplanasinya. Kalau kemarin ya kita membahas pada variabel, hubungan dari variabel ya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini ya. Kalau ini adalah tingkat eksplanasi, berarti makin ke bawah itu makin tinggi ya dianggap di dalam eh, apa namanya predikat ya pemilihan kata di dalam taksonomi Bloomnya itu makin tinggi ya. Di sini ke bawah ya itu adalah makin tinggi. Yang pertama adalah deskriptif. Ya, kalau deskriptif ini kan udah kamu lakukan ya pada saat kamu mengerjakan soal-soal tugas-tugas ya. Tugas-tugas ya sampai PW pun itu masih deskriptif ya. Jadi menyajikan data, ya gambar, ya spesifikasi, ya kemudian rencana anggaran biaya, ya kayak gitu itu sebenarnya masih ya PKL pun nantinya masih pada tahap deskriptif gitu ya. Jadi analisis. Nah ini untuk D3 cukup di analisis deskriptif. Nah karena memang hanya satu variabel ya. Walaupun ada dua variabel yang dianalisis dia masing-masing ya. Jadi tidak ada hubungan ya antar variabel. Ya, jadi masih deskriptif gitu ya. Misalnya model pembiayaan proyek jalan tol Waru Juanda misalnya ya, itu deskriptif ya. Tapi kalau untuk S1 terapan itu minimal di komparatif ya. Jadi di sini komparatif itu kemarin pada waktu kita melakukan variabel ya itu kan ada yang simetri ya, ada simetrik ya, itu adalah komparatif ya. Jadi di situ ada dua variabel yang diperbandingkan, yang dihubungkan ya. Bisa dia hubungannya timbal balik ya, atau dia dikomparasikan ada hubungan ya, tapi sebenarnya dia tidak berhubungan kausal ya atau ada sebab akibat ya, tapi mereka saling ada hubungan gitu ya. Itu adalah komparatif. Misalnya komparasi dua metode ya atau komparasi dua jenis bahan ya atau komparasi dua jenis eh, software gitu ya, komparasi variabel ya seperti itu. Itu di sini masuk pada komparasi ya. Jadi untuk data analisis statistik ya di komparasi ini lebih tinggi pada deskriptif ya. Kalau di deskriptif itu baru menceritakan isi tabel ya, membuat grafik yang menghubungkan antara data di tabel dan di grafik kayak gitu. Tapi kalau komparatif di sini udah ada analisis yang lebih tinggi ya. Ya, baik dia menggunakan statistik atau
menggunakan metode komparatifnya menggunakan standar teknis di dalam bidang tersebut. Ya, misalnya kita pakai SNI, pakai STM, pakai ISO gitu ya. Nah, di sini sudah berdasarkan ya bidang ilmunya gitu ya. Jadi analisisnya sudah tidak umum. Kalau deskriptif itu kan benar-benar analisis awal statistik ya. Ya. Jadi dia tidak menggunakan sudah tidak terhubung dengan analisis yang sesuai banget dengan bidang ilmu. Tapi komparatif di sini sudah masuk ya. Nah, di situ sampelnya bisa sampel berpasangan ya. Jadi misalnya studi perbandingan perkerasan kaku dengan konstruksi sarang laba-laba, ada studi kasus jalan tol. Jadi misalnya data tulangan dengan data selimut beton misalnya ya. Kemudian jadi ada sampel berpasangan. Ya, kalau sampel berpasangan ini satu data dengan yang lainnya itu saling berpengaruh. Ya, kalau sampel bebas dia berpasangan tapi satu data dan data lainnya tidak berpengaruh, gitu ya. Ya, ini mungkin nanti juga akan dibahas oleh Pak Jo ya di dalam analisis deskripsi. Ya. Nah, maksud saya bukan analisis pemilihan sampel, bukan analisis saya pemilihan data ya untuk pemilihan sampel ya. Nah, itu ada di dalam statistik ya. Nah, tapi nanti kalau kita ketemu ya ada analisis yang contoh realnya ya di dalam laporan saya tunjukkan ya. Nah, asosiatif ya, kemudian masuk yang asosiatif. Asosiatif ini ada dua ya di dalam hubungan variabel itu yang korelasional ya. Jadi dia ada hubungannya satu dengan lainnya. Ya, misalnya hubungan geometri jalan tol dengan kelancaran arus lalu lintas ya, korelasional. Bisa hubungannya resiprok ya, bolak-balik atau kausal, satu arah ya. Jadi pengaruh tarif tol terhadap jumlah kendaraan. Kalau murah tarif tolnya maka jumlah kendaraannya makin besar. Kalau tarif tolnya makin mahal, jumlah kendaraan itu makin berkurang kan begitu ya. Nah, di sini harapannya untuk yang S1 terapan itu paling minim itu adalah komparatif ya. Nah, harapannya adalah di ranah asosiatif ya, korelasional dan kausal gitu ya. Nah, kita lanjut ya, sistematika proposal ya. Nah, itu nanti juga bisa masuk ke panduan skripsi ya di websitenya Sipil PNJ Aceh ID ya. Di situ ada nanti penulisan bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 1 itu kurang lebih adalah pendahuluan ya. Nah, kemudian di bab 2-nya adalah telaah pustaka dan kajian pengembangan untuk penelitiannya. Biasanya dituliskan telaah pustaka ya. Nah, kalau kajian pengembangan untuk penelitiannya ini relatif ya. Ada yang ditulis dan gitu ya, ada yang tidak. Kemudian bab 3 itu metode penelitian. Ya, jadi metode-metode yang digunakan ya dalam itu. Kalau judul kalau ilmu yang mempelajari metode penelitian maka disebut metodologi penelitian ya. Tapi kalau di bab 3 masuk adalah metode penelitian dan teknik analisis data. Nah, ini kadang hanya ditulis metode penelitian karena teknik analisis data itu sebenarnya masuk di dalam metode penelitian. Nah, tapi ada juga yang ditulis seperti ini ya. Nah, untuk bab 1 ya berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah ya. Nah, hampir semua udah bikin perumusan masalah ya. Nah, tujuan penelitiannya menyesuaikan ya, manfaatnya nanti kita bicarakan belakangan ya. Nah, sekarang konsentrasinya adalah di latar belakang. Nah, pembatasan masalah ini tergantung dari institusi ya. Ada yang disampaikan di bab 1, ada yang disampaikan di bab 3 ya. Ini tidak menjadi kaku ya, harus di bab 1 ya. Nah, kita masuk ke latar belakang ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya, perlu latar belakang penelitian ya di dalam laporan ya. Jadi memuat fakta-fakta atau gagasan yang relevan dengan masalah penelitiannya. Jadi untuk menguatkan masalah penelitiannya kita pilih ya sebagai titik tolak
ya untuk merumuskan masalah penelitian. Jadi sebenarnya di awal ya, tapi ini sementara kemarin kita langsung masukin ke literatur review. Nah, di literatur itu kita merah-merahin, ya itu sebagai dasar atau titik tolak merumuskan masalah penelitiannya. Nah, kemudian ditambahkan alasan-alasan ya mengapa masalah itu ya dikemukakan ya. Kemudian tentang teknologi terkini ya atau juga tema yang relevan ya untuk kekinian ya. Ya, itu menjadi daya tarik ya, pengantar daya tarik kepada rumusan masalah. Ya. Oke, kemudian latar belakang masalah ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya mengapa meneliti ini gitu ya. Latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian itu. Ya, latar belakang penelitian dapat bersumber dari fenomena lapangan atau perolehannya dengan observasi ya, maupun bersumber dari riset gap ya. Jadi dari kajian literatur ya universitas lain ya dalam melakukan riset gap itu juga bisa menjadi dasar ya. Nah, cuman kita perlu perkuat dengan observasi karena kita adalah penelitian yang arahnya adalah aplikatif yang menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ya. Untuk memperkuat alasan itu perlukan harus didukung dengan data yang memadai. Makanya perlu ada data awal ya yang kita sajikan ya secara singkat di latar belakang, tapi nanti kita sajikan cukup rinci ya di bab 2 ya dalam bentuk definisi dan penelitian pendahulu ya. Kemudian definisi variabel yang kita ambil ya yang kita pakai di dalam bab 3 dalam bagian akhir ditulis dengan penegasan topik yang akan diteliti ya. Jadi bukan judul tapi adalah topik ya yang di sini. Kalau judul nanti bisa disesuaikan dengan apa? Lebih mengarah kepada judul yang lebih menarik. Ya. Nah, ini penyajian sebentar ya. Nah, penyajian latar belakang penelitian ya dimulai dengan yang har bersifat umum atau makro yang mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik ya. Ada 4 paragraf kurang lebih ya. Yang pertama adalah pengantar ya ke inti permasalahan ya yang tadi ya yang kondisi umum, kemudian bukti atau fakta permasalahannya, kemudian permasalahan pada variabel yang dipilih, nah kemudian pernyataan penegasan kepada masalah penelitian. Nah, permasalahan yang baik itu adalah yang paling banyak tingkat manfaatnya ya, dapat dilaksanakan ya sehingga di sini menunjukkan kemampuan kita ya dalam menjelaskan teori dasar ya. Kemudian waktu yang kemungkinan tersedia ya ke depannya untuk penelitian itu ya, kemudian sumber daya yang tersedia, tenaga ya dana yang tersedia ya, maksudnya permasalahan itu eh, kita angkat ya berdasarkan ini ya. Kemudian adanya faktor pendukung data ya dan tentunya juga dari izin dari pihak yang berwenang ya untuk pengambilan data. Ini sebenarnya mengulang sedikit ya dari yang sebelumnya ya. Bersumber dari kehidupan sehari-hari, fenomena gap, tapi di lapangan ya. Jadi antara pengalaman dan kenyataan, ya ini kalau untuk tenaga kerja, ya kemudian misalnya untuk TA ya atau tenaga ahli ya, penyimbangan antara rencana dan kenyataan, ya ini bisa dari dokumen tender, ya kemudian dokumen pelaksanaan, yang kemudian terjadinya pengaduan-pengaduan, ya baik dari owner ya maupun dari tenaga kerja ataupun pihak eksternal yang terhubung dengan pelaksanaan proyek tersebut. Ya, kemudian mungkin juga adanya persaingan gitu ya, misalnya antar kontraktor yaitu ada persaingan atau antar supplier ya, penyedia pasok dari proyek tersebut ya. Nah, ini yang kedua berikut dengan
pada buku, jurnal, ya penelitian ini udah ya. Nah, ini fenomena gap. Nah, sebenarnya kemarin sudah kita bahas, ada harapan dan kinerjanya seperti apa, yang kita angkat. Apa-apa aja ya fenomena yang itu yang terjadi, terus kita mau mengangkat apa, itu udah kita bahas ya. Nah, ini juga sudah ya melakukan penelitian yang kecil, ya, kemudian dilakukan ya, dengan mengambil sampel kecil gitu ya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan ya, konsultasi ya, dan ini melakukan cara bertemu minta informasi ini dengan dosen pembimbing bisa ya, dengan melakukan observasi ke lapangan ya, mendapatkan info dari orang proyek bisa ya. Oke, kemudian ini kayaknya nggak usah ya. Ini kalau ini dari jurnal ya. Ini sudah kita udah lakukan ya. Nanti kalau dibahas lagi malah nambah-nambah beban ya. Ini tentang judul ya, nanti dibaca aja. Nah, kemarin kita udah bahas kan jenis penelitiannya apa, ya objek yang diteliti apa, subjeknya apa, lokasinya ya, kemudian waktu ya, nah, penelitiannya ya. Jadi misalnya ini ya, analisis pengaruh kebisingan objek ya. Di sini objeknya adalah jalan tol ya, kemudian subjeknya kebisingan jalan tol ya. Kemudian lokasinya di sini pada larang, waktunya tahun 2000 misalnya gitu ya. Ini kalau mau dituliskan semua, tapi bisa juga disebutkan di dalam bab tiganya yang kemudian diperkenalkan di bab 1 ya. Nah, ini beberapa kesalahan terjadi dalam masalah, permasalahan tidak diambil dari akar masalah yang tersembunyi, atau kita menebak-nebak ya, mengira-ngira tapi tanpa melakukan tinjauan pustaka, observasi ya, jadi hanya menebak atau copy paste, misalnya kita plagiat dari yang sebelumnya ya, seperti itu. Biasanya kita tidak mengenali akar permasalahan sedalam-dalam ya, jadi biasanya ketahuan pada saat dievaluasi ya. Biasanya nanti ada penajaman-penajaman oleh evaluator, itu biasanya baru ketahuan kita memahami akar permasalahan sesungguhnya atau tidak. Kemudian akar permasalahan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, ini juga ya. Jadi kalau satu ini cenderung seperti itu, nanti di ininya juga akan kelihatannya kita pertimbangan kita terhadap pemilihan teorinya, waktu, tenaga, dan dananya itu juga kurang tajam ya. Kemudian ya permasalahannya akan tidak sesuai dengan faktor pendukung. Misalnya ingin meneliti tentang BIM, tapi sebenarnya misalnya software itu tidak bisa kita dapatkan secara gratis ya, seperti itu ya. Jadi kurang gitu ya dukungan. Nah, ini saya ingin stop share dulu. Saya mau nunjukin satu contoh ya penulisan narasi. Kalau menurut saya sih cukup baik ya, dari kakak kelas yang sebelumnya. Kebetulan ya, kan saya bukannya mau sombong, tapi itu dari apa namanya, eh, ya dari bimbingan saya ya. Sebenarnya ini bisa kamu lihat di repository ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ini ada chat dari siapa? Raditya, Stevi. Ya, ini ada sebentar. Nah, ini ya, eh, skripsinya Aditya Yuda ya. Kok nggak bisa diturun? Nah, dulu, mau ambil judulnya dulu ya. Judulnya itu adalah ini ya, penilaian Greenship terhadap konservasi air pada proyek rumah susun stasiun Pondok Cina. Itu kan PKL-nya di rumah susun stasiun Pondok Cina ya. Ini udah 2 tahun ya, itu banyak banget yang ngambil apa namanya, topik rumah susun stasiun Pondok Cina ya, karena masih terima PKL. Nah, kita coba langsung ke ini aja, terbelakang. Nah, biasa nanti latar belakang aja dulu ya langsung.
Nah, di sini ya. Jadi di pendahuluannya itu ya karena ini sifatnya lokal, maka di sini yang disajikan adalah tentang Kota Depok ya. Jadi di sini disampaikan bahwa Kota Depok adalah kota dengan pertambahan penduduk yang besar, ya karena kebetulan kan rumah susunnya itu terletak di Kota Depok, ya. Jadi ini karena permasalahan kesediaan air, ya, maka yang diangkat adalah di lokal ya di Kota Depok ya. Dari Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Depok dapat ya pada tahun 2017 bahwa jumlah penduduk Kota Depok ya pada waktu yang sama kenaikan jumlahnya gitu ya. Kemudian di sini diangkat dari data BPS ya menjadi perubahan jumlah penduduk. Ya, kenapa mengangkat jumlah penduduk? Karena ini terkait apa? Ketersediaan air ya yang dipakai oleh penduduk gitu ya. Jadi diangkat dulu. Nah, di sini baru dipertemukan di kalimat terakhir akibat dari pertambahan penduduk dan bertambahnya aktivitas dalam hal pembangunan membuat ya ketersediaan air ya atau kebutuhan akan air ini meningkat. Nah, ini dimasukkan jurnal ya mendukung penelitian tersebut ya. Jadi usahakan sih jurnalnya 5 tahun terakhir ya ini kelewatan ya karena nggak ada katanya. Yang terdekat itu di 2015 ya. Nah, di sini mulai masuk yang untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, masuk bagian untuk Kota Depok ya. Menggunakan air dari sumur dan pompa. Ini karena di Krusutnya itu juga menggunakan air sumur bor ya. Jadi ini diungkapkan dulu secara umumnya atau secara apa namanya makronya ya seperti ini. Ya ini adalah untuk mengangkat tingkat kepentingan ya dari kenapa penelitian itu perlu dilakukan ya. Kemudian urutan preferensi selanjutnya adalah sumur terlindung dan tidak terlindung ya, heading meteran dan eceran ya mata airnya di sini bisa dilihat bahwa di Kota Depok itu 73% itu menggunakan sumur bor ya. Berarti nanti kalau rusun itu menggunakan berarti kan ada persaingan penggunaan air gitu ya. Nah, sehingga di sini setelah menggunakan air tanah tanpa dilandasi penguatan tentang konsep air adalah hal kurang baik. Nah, jadi ditutup dengan jurnal yang mendukung ya tentang konservasi air. Ya. Jadi yang pertama itu pendekatannya adalah tentang kebutuhan air di paragraf pertama, yang kedua adalah mulai mendekati kepada perlunya konservasi air, ya baru di paragraf yang ketiga di sini mengatakan bahwa efek dari regulasi air berlebihan bisa menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Nah, ini berdasarkan mengambil kalimat statement dari jurnal juga, ya perlu adanya aturan yang dapat dilakukan untuk ini. Nah, kemudian disebutkan di sini juga standar teknisnya, yaitu menggunakan baru pengantar dulu ya, green buildingnya dulu, ya kemudian dimasukkan apa namanya jurnal yang mendukung ya. Nah, kemudian akan tapi untuk mengalami maka jika pada aspek konservasi air maka ya konservasi air adalah upaya ya untuk bagaimana secara maksimal pedoman. Ini masih pengantar ya, tapi sudah mulai masuk ke dada topik ya tentang konservasi air. Nah, kemudian masukkan data dari BMKG ya, dari BMKG bahwa 2020 curah hujan adalah 300. Nah, ini nanti data ini akan menjadi rujukan untuk bab 3 ya. Tentang perhitungan airnya ya karena data curah hujan itu nanti ya pasti akan dimasukkan dalam perhitungan kebutuhan air ya. Nah, di sini Kota Depok memiliki curah hujan 176 mm ya pada bulan Desember dan mengalami kenaikan gitu ya. Ini dasarnya apa ya? Di sini datanya dari mana? Ya ini data sekunder ya. Kota Depok ini ya dan penelitian ya yang sudah dilakukan adalah analisis pemanenan air hujan sebagai konservasi air ya air hasil dari pemanenan air itu dapat meminimalkan pemakaian air tanah sebesar 59% gitu ya. Jadi kalau dilakukan konservasi air ya termasuk di rumah susun itu bisa ya dalam penelitian yang lain ya pernah ada yang melakukan penelitian itu bisa dilakukan 50% ya penghematan airnya. Itu sangat berarti sekali ya dalam tadi ya penyediaan. Nah, baru di sini masuk pada penelitian ini yang mulai masuk ke dalam penelitiannya
dilakukan di proyek pembangunan rumah susun Singa karena proyek rumah susun adalah salah satu investasi pemerintah ya berupa bangunan hunian bertingkat yaitu rumah susun di mana masih sedikit yang menerapkan green building gitu ya. Nah, ini gap-nya ya. Jadi gap ya karena apa? Karena di proyek pemerintah itu ya ada keterbatasan anggaran ya, anggaran semua harus berdasarkan SBU ya, berbeda dengan apa namanya gedung-gedung swasta ya yang standarnya bisa lebih tinggi ya. Nah, kemudian berdasarkan penelitiannya terdapat 14 bangunannya mendapatkan predikat hanya satu bangunan yang dapat predikat dari Kementerian PUPR di mana bangunan itu adalah bangunan perkantoran ya bukan hunian. Jadi maksudnya untuk penerapan greenship ini terutama konservasi air itu masih jarang gitu ya untuk bangunan apartemen. Ya, itu juga menunjukkan tingkat kepentingan, oh sekarang perlu nih gitu kan udah yang kemarin kantor yang hunian kan belum banyak nih. Gitu. Makanya disebutkan dari hasil sekali pembangunan rumah susun memiliki potensi untuk dilakukan konservasi. Berarti peneliti pada saat menulis proposal sudah melakukan observasi lapangan, gitu ya. Karena bisa mengatakan ini berarti kan ada data ya tentang data existing penggunaan air. Nah, itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian green building dengan green sheet tentang konservasi air pada pembangunan rumah susun dan dijadikan evaluasi sebagai alternatif dalam menerapkan konsep konservasi air yang optimal. Dalam penelitian ini dilakukan penilaian terhadap kategori konservasi air yang terdapat dalam green sheet ya dengan 2 kriteria persyaratan meteran air dan perhitungan. Nah, ini variabel indikator ya. Jadi kalau yang udah kamu lakukan kemarin yang melakukan apa namanya setelah mind map ya kemudian kan kamu kan melakukan konstruk variabel. Nah, di dalam konstruk variabel itu ya kalau yang sudah rinci itu kan sudah ada indikator variabel yang akan diukur ya. Nah, ini disebutkan ya terdiri dari kriteria 2 persyaratan itu meteran air dan penggunaan perhitungan penggunaan air serta 6 kriteria kredit. Nah, jadi pecahannya yaitu pengurangan penggunaan air, fitur air, daur ulang air, sumber air alternatif, penampungan air hujan. Itu dalam penelitian kriteria dinilai dalam bentuk poin, gitu penegasannya ya. Kriteria dinilai dalam misalnya kamu bisa mengatakan bahwa kriteria dinilai dalam bentuk persentase atau komposisi, misalnya kalau bahan ya atau betul yang menggunakan eksperimen, menggunakan komposisi variasi dari bahan itu bisa disebutkan di sini ya. Kalau di sini karena menggunakan poin-poin ya dalam bentuk poin dan penjumlahan poin ya tersebut memiliki nilai 7 di akhirnya menggunakan nilai persentase capaian gitu ya. Nah, kemudian baru di perumusan masalah ya berdasarkan latar belakang masalah dapat permasalahan sebagai berikut. Ya, apa saja kriteria yang dicapai oleh aspek konservasi pada proyek pembangunan rumah susun. Jadi ini data yang dibutuhkan untuk aktivitas 2 dan 3 kan gitu. Pertama adalah kriteria dulu ya. Di dalam green sheet itu yang datanya itu ada di rumah susun Pondok Cina. Kemudian yang kedua berapa persentase capaian gitu ya. Jadi ini kan kelihatan ya taksonomi belumnya ya apa, kemudian berapa, dan yang ketiga bagaimana alternatif potensi ya peningkatan aspek konservasi air dengan standar. Tadinya sih juga belum sebaik ini ya, ini kan udah laporannya. Kemudian masuk kepada pembatasan masalah, yang masalah ini ya agar dapat dilakukan secara luas dan berfokus pada penelitian yang dihadapi. Nah, ini kalau ini juga masukannya nanti untuk pembatasan masalah ya, pembatasan masalah itu melingkupi ini mungkin di dalam apartemen itu ada tower 1, 2, tapi di sini disebutkan penelitiannya hanya di tower 1 gitu ya. Kemudian standar teknik yang digunakan yang versi berapa? Yang misalnya kamu SNI atau STM ya nomor berapa, tahun berapa gitu ya. Kemudian data primer digunakan dengan pengamatan langsung ya atau observasi proyek gitu ya. Data sekunder digunakan adalah gambar kerja atau rencana kerja RAB dan sebagainya gitu ya. Ini pembatasannya. Jadi pembatasan itu terkait dengan memang berdasarkan data yang kita peroleh ya, tapi ada kaitannya dengan kemampuan kita analisisnya adalah pada aspek-aspek ini ya. Nah, kemudian masuk ya di tujuan yang sini menentukan kriteria ya. Ini kita bisa lihat di dalam pertanyaan kalau tadi apa
berarti menentukan. Kalau berapa di sini adalah menghitung, ya. Nah, tadi makanya pas Andika sampaikan itu ya itu saya perbaiki ya. Kemudian bagaimana di sini tanyanya masuk kepada analisis ya, menganalisis alternatif potensi gitu ya. Nah, ini mungkin biar kalau sistemasi penulisan nggak terlalu sulit ya. Nah, biar tahu gitu apa sih yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya nanti ini berdampak kepada eh, bab 2, bab 3 ya. Mungkin ini perlu saya sampaikan ya supaya kamu ada sedikit bayangan ya. Nah, di dalam walaupun kita belum masuk bab 2 ya, tapi kita nanti masuk ya di bab 2-nya ya mulai dari skop yang besar dulu ya. Itu ya bangunan hijau ya, kemudian baru masuk yang terakhir itu ada standar penilaian, baru masuk ada terakhir ini penelitian terdahulu gitu ya. Nah, literatur yang penting ya itu akan kamu masukkan di dalam bab 2 ya. Itu ya. Karena di dalam penelitian terdahulunya apa yang mau kita ambil ya, poin-poinnya yang kita gunakan pada penelitian kita sebutkan. Nah, ini hipotesis ya belum kita bahas ya karena belum masuk hipotesis. Nah, apa sih di bab 3-nya ya tadi definisi tentang variabel. Nah, ini ya di skemanya itu akan muncul ya observasi ya. Metode yang dipilih observasi, meteran airnya, observasi kayak gitu ya. Ini contoh aja. Nanti bisa kamu akan juga buat ke sana. Nah, variabel penelitiannya ini disebutkan. Ada penelitian, ya, ada variabel independennya apa? Di sini disebutkan ya observasi air X gitu ya. Ini kan tadi sesuai dengan yang ada di latar belakang ya. Kemudian variabel dependennya gitu ya. Nah, itu teknik pengaruhnya ke teknik pengumpulan data gitu ya. Oke ya. Nah ini baru sedikit ya. Saya mau lari sedikit ya ke analisis pembahasan ya supaya kamu kebayang apa sih memang itu pengaruhnya ya latar belakang kok bisa sih ada gitu ya. Nah, nah di sini ada analisis peningkatan potensinya seperti apa ya. Nah itu dulu di awal-awal analisis itu ya. Nah di sini dulu empat awal ya. Nah, kalau di analisis itu berarti variabel yang kita munculkan ya di dalam bab 1 ya itu akan muncul. Nah, di sini nih bab di pembahasan di apa? Pembahasan tentang analisis dan bahan. Nah, ini nanti kita masuk di sini variabel-variabel. Nah, tadi ya ada kriteria meteran air ya kan udah disebutkan di bab 1. Nah, ini baru di breakdown benar-benar gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, tadi kita bahas mengenai latar belakang, terus pengaruhnya ke belakang-belakangnya gitu. Bab 1, tapi nanti berpengaruh ke eh, baik dalam bab 2, bab 3, dan bab 4 gitu ya. Itu ya kayaknya sih, ini kan namanya juga proses ya. Jadi kayaknya, aduh, kok bisa begitu ya. Nah, kamu juga pasti bisa gitu ya. Cuma kan ini bertahap ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah biar terlihat kamu juga menyadari tentang runutan ya tersistem gitu ya. Tadi bisa kamu lihat ya bahwa sistematisnya itu tersistem dengan baik. Nah, itu yang akan dinilai ya oleh para evaluator ya di dalam seminar proposal dan para penguji nantinya ya di dalam ujian gitu ya. Tapi kan kalau udah punya gambaran awal, kamu lebih apa ya, lebih terang benderang gitu ya, lebih oh gitu maksudnya gitu ya. Nah, kalau yang di dalam PPT itu masih banyak banget ya ke bawah. Itu menurut saya nggak usah dulu ya, karena kita akan fokus kepada bab 1 ya. Nah, pada latar belakang dulu ya. Mungkin nanti saat lain waktu kita akan bahas lagi ya PPT itu ya pada saat kita membahas tujuan dan manfaat ya. Tapi
saya lihat udah mulai banyak yang langsung nulis tujuan manfaat ya. Tapi biasanya kalau tujuan sih koreksinya karena dia breakdown dari pertanyaan penelitian tuh nggak, paling saya luruskan kayak tadi ya waktu membenarkan. Nah, punyanya, nah, apa? Punyanya Andika dan siapa ya tadi? Krisna gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau manfaat itu masih biasanya belum karena kita belum bicara itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya. Nah, ada baiknya sih kamu udah ada yang menulis pembahasan ya kita bahas. Ya, ya pasti nggak langsung sempurna ya, karena kan namanya kita bertahap. Tuh, ya. Ya, tapi ada baiknya nanti pada saat ini kan untuk metodologi penelitian ini itu kan nanti luarannya bab 1, 2, 3 yang akan kamu revisi nanti bersama dosen pembimbing, jadi masuk pada untuk proposal apa sidang proposal ya. Nah, apa namanya itu masih berproses gitu ya. Tapi paling tidak secara sistem kamu sudah mengetahui gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan judul sedikit atau pergeseran, itu apa namanya kamu sudah tahu cara mendudukkannya gitu dengan benar. Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan atau mungkin tambah pusing atau apa namanya Bu, saya pernah lihat di ini proposal yang lain itu seperti ini gitu ya, silakan aja. Ya, atau mungkin sudah ada yang punya uh, latar belakangnya nih, tapi masih malu-malu nunjukinnya gitu. Boleh dong di-share, nggak apa-apa ya. Maksudnya kan ini bukan mencari kesalahan, tapi mencari kebenaran gitu ya. Karena kalau tidak mulai dari uh, ada semua begitu juga ya, saya juga kan seperti itu juga ya. Tapi keberanian kita untuk memperbaiki ya itu akan menjadi manfaat juga ya bagi yang lain. Atau Ilham mungkin bisa, Ilham, Tohana, Belum, Bu. Masih baru mau mulai nulis kok. gitu. Siapa ya? Mungkin Desfitri atau Anita. Saya belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Belum ya. Oke. Atau siapa yang sudah? Nggak apa-apa sih kalau. Karena nanti ini akan jadi salah satu pertanyaan dalam ini ya, UTS ya. Mm-mm. Karena sebenarnya sebelum UTS itu harusnya jadi bab 1 ya, seperti itu ya. Itu baru nanti setelah UTS itu bab 2, bab 3 gitu ya. Tapi kan kita berproses ya. Ya, kalau pertanyaan perumusan masalahnya udah dapet, ya nanti ke depannya sih lebih mudah ya. Atau ada yang sudah sampai manfaat penelitiannya? Ada nggak manfaatnya? Kalau manfaat itu kan, dulu saya cari ya di bab ini, mungkin kita ada bahas tujuan sama manfaat. Ya, di PPT ini ada ya. Tapi kadang kita memang anak teknik itu sulitnya itu adalah membuat cerita ya, deskripsi itu susah. Tapi bisa dibuktikan kakak kelas kayaknya udah pada ya karena dipaksa, karena dipaksa akhirnya bisa tuh tulisannya juga bagus-bagus gitu ya. Nah, kamu juga pasti bisa ya. Cuman biasanya gimana ya memulainya gitu. Biasanya berat itu dimulai ya. Tapi kalau sudah nanti oh begini begini udah kelihatan bentuknya, perbaikin. Tapi kalau nggak pernah mau apa mau mulai menulis ya udah nanti nggak ketemu temu itu. Nah ini ya mungkin kita harus bahas juga ya tujuan sama manfaat ya supaya jadi kalau tujuan itu adalah merumuskan secara singkat tujuan kita adalah untuk membandingkan metode, mengevaluasi ya dan membuktikan. Jadi ini sebenarnya jawaban dari perumusan. Ya.
Nah, tujuan umum biasanya sih ya ada yang membagi ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Biasanya kalau tujuan umum itu yang dianalisis terakhir itu, di menjawab yang terakhir ya. Nah, tujuan khususnya itu yang di atas-atasnya gitu ya. Tujuan khusus itu maksudnya tujuan setiap langkah dari penelitiannya itu. Kalau tujuan umum itu tujuan ujungnya gitu ya. Tapi kalau tidak diminta ada tujuan umum khusus, ini hmm, nggak masalah ya. Berarti itu dia masuknya dia menggunakan tujuan khusus. Nah, biasanya gini, karena biasanya gini, kadang evaluator ya atau penguji itu nanya gitu, terus itu tujuan khusus, terus tujuan umum em, skripsi kamu apa? Nah gitu kan. Jadi kalau kamu nggak tahu apa tujuan umumnya, nah itu maksudnya tujuan akhirnya gitu ya. Nah biasanya yang terjadi kesalahan terjadi itu tidak berkaitan tujuan umumnya itu terlalu luas gitu ya. Nah, pada seperti waktu kamu awal-awal membuat judul atau topik itu luas banget gitu ya. Jadi yang kemarin contohnya mau apa ya? Eh apa ya? Di sini ada ntar, ntar misalnya mau menyelesaikan masalah yang contoh kemarin ya. Nggak tahu di ntar dulu. Bentar, saya lihat dulu. Ah, misalnya ini aja deh, ini yang temanya paling banyak nih, resiko K3 gitu ya, pengendalian resiko K3. Itu saya mau meneliti tentang resiko K3. Tapi belum kegambar proyeknya apa gitu. Nah, di dalam proyek itu yang paling resikonya tinggi itu apa gitu ya. Nah, jadi tujuan umumnya terlalu luas. Jadi tujuan umumnya misalnya ingin menyelesaikan masalah K3 di Indonesia gitu ya. Waduh, menyelesaikan masalah K3 di Indonesia, pemerintah aja juga masih ini gitu ya, masih kesulitan gitu ya. Jadi tujuannya gitu, menyelesaikan masalah K3 di Indonesia. Nah itu ya jangan sampai ya nanti pada waktu ditanya tujuan umum kamu jawabnya begitu ya. Nah, kalau misalnya kamu menjawab bahwa ingin menyelesaikan penyelesaian ya risiko K3 pada proyek apartemen ya pada pekerjaan struktur atas gitu ya. Misalnya struktur atasnya disebut pelaksanaan atap misalnya itu wajar gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu jawabnya ada tujuan ingin menyelesaikan K3 di Indonesia, itu nggak wajar. Ingin menyelesaikan pelaksanaan BIM di Indonesia kayak gitu ya. Jangan sampai yang itu diketawain ya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kemudian tujuan khusus tadi ya, makanya saya perlu benarkan itu nggak ada hubungannya dengan pertanyaan penelitian gitu ya. Makanya kita udah bahas ya. Ini insya Allah sih pada bisa sesuai ya. Kemudian tujuan peneliti ditulis sebagai tujuan. Maksudnya kita bedakan antara tujuan peneliti ya. Tujuan peneliti itu nggak perlu dituliskan di laporan ya, nggak perlu. Tapi dia tersirat aja. Ya. Kadang gini, kita melakukan itu tuh ada tujuan kita gitu ya, tujuan kita. Nah itu jangan tertulis ya. Misalnya sebenarnya tujuan kita tadi ya ingin menyelesaikan satu permasalahan pada proyek bangunan middle rise ya tadi ya untuk masalah ketiga untuk apa pekerjaan yang terkait dengan untuk kompetensi alat berat apa kompetensi petugas alat berat gitu. Nah itu nggak perlu kita sebutkan gitu ya. Itu kan tersirat aja ya. Kemudian ya kalau kesalahan kata kalimat itu wajar ya. Nah di sini biasanya kesalahan di kata kalimatnya tujuan itu hanya sampai pada level mengetahui saja. Kalau mengetahui saja sih dari baca buku udah cukup gitu ya. Tapi kalau pada level skripsi ya harus sampai pada analisis tadi ya. Walaupun analisisnya itu kalau D3 itu hanya sampai deskriptif, ya untuk S1 itu misalnya komparatif gitu ya. Nah, itu harus ditulis tapi jangan ditulis mengetahui gitu ya. Kalau mengetahui berarti belum masuk ya pada ranah penelitian atau skripsi. Atau misalnya menggunakan kalimat yang tidak jelas indikatornya.
Atau kita memunculkan indikator variabel lain yang tidak muncul di pertanyaan. Itu bisa. Ya kadang kita karena di dalam mindset kita tuh masih pada lingkup ya, belum masuk kepada apa namanya, breakdown ke indikator yang ada di standar teknis gitu ya. Biasanya awalnya masih di sini kesalahan. Ya. Kemudian tujuan riset tidak sama dengan tujuan riset gitu ya. Misalnya tujuan penelitian adalah, nah ini ya tujuan kamu kan, tujuan peneliti itu sebenarnya kan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar gitu ya, misalnya gelar apa, sarjana terapan gitu ya. Nah itu nggak usah ditulis ya, maksudnya biar tersirat aja. Kemarin soalnya ada bilang ini pokoknya tujuan penelitian saya untuk menyelesaikan salah satu syarat ini. Ya, itu bukan tujuan penelitian, tujuan kamu peneliti gitu ya. Ya, nah ini nggak usah ditulis gitu ya. Itu udah otomatis gitu ya. Ya, gitu ya. Terus kita masuk ke manfaat. Ya, rumuskan kegunaan penelitian secara teoritis maupun terapan. Jadi manfaat ilmiahnya apa, manfaat praktisnya apa gitu, karena penelitian kita adalah penelitian yang menyelesaikan masalah. Jadi ada manfaat ilmiah dan masalah. Ada manfaat praktisnya gitu ya. Boleh dibeda. Dua-dua di dalam manfaat kita harus mengandung dua-duanya ini. Cuma boleh dipisah, boleh juga digabungkan. Ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan jadinya misalnya ingin apa namanya me, me, apa menghitung ya alternatif ya penggunaan material bahan yang bisa berguna untuk eh, apa peningkatan mutu beton ringan luster kayak gitu ya, itu ilmiah. Tapi manfaat praktisnya adalah itu yang misalnya kita sebutkan bahwa bagi perusahaan ya industri yang memproduksi roster gitu ya, bahwa bisa menjadi salah satu alternatif penggunaan variasi bahan ya dalam pekerjaan di industri penghasil produsen booster kayak gitu. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya pada penulisan manfaat, masalah terlalu normatif gitu ya. Yang tadi ya kayak tujuan juga. Manfaatnya saya sebutkan bahwa ini bisa menciptakan rooster terbaik gitu ya di Indonesia ya. Itu terlalu normatif ya. Apa namanya manfaatnya terlalu percaya diri tapi berlebihan ya kalau menurut saya. Jadi bisa menjadi pedoman untuk semua produksi kayak gitu ya, juga jangan sampai begitu ya. Jadi penulisannya sesuai dengan kadar taraf atau kadar dari penelitian gitu ya. Manfaatnya hanya untuk pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian. Ini juga banyak salah ya. Misalnya pemanfaatannya harusnya kan misalnya kamu tujuannya untuk vendor penyedia bahan gitu ya. Nah, kamu nyebutin misalnya masalahnya untuk pemerintah kayak gitu ya. Untuk apa namanya, pokoknya yang nggak ada sebenarnya eh, mungkin ada kaitannya dengan, tapi maksudnya terlalu jauh gitu untuk kamu sampaikan gitu ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian tidak spesifik sesuai dengan tema yang dilakukan. Ya, ini sih jelas ya saya rasa. Kemudian jangan lupa juga kita perlu melakukan menuliskan pembatasan masalah gitu ya, supaya nanti pembaca, penguji, evaluator mengerti ya sejauh apa ya dilakukan penelitian tersebut ya, kemudian datanya itu juga akan diambil sejauh apa gitu, perlu dilakukan pembatasan. Contoh pembatasan sudah ada ya. Ini misalnya, jadi bukan batasan ukuran sampel itu nggak perlu dilakukan di pembatasan. Itu kan nanti di bab 3 batasan waktu pelaksanaan penelitian ya. Jadi ini tentang ruang lingkup ya, keterangan yang dibutuhkan ada variabel yang di populasi subjek penelitian. Itu tadi ya udah ada contohnya ya. Tadi Mbak Tugu menjelaskan punya kakak kelas ya. Udah gitu ya. Jadi ini tugasnya sebenarnya ya. Sebentar, sebentar.
Oke ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf ya, ini ada undangan ya untuk ke elektro. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya sudah semuanya ya. Tolong sudah mulai membuat latar belakang ya dan akan diujikan nanti ya di dalam UTS. Ya. Bu, untuk UTS-nya sendiri online ya, Bu? Atau Ya, offline ke online. kampus, Bu? Online. Jadi nanti disampaikan melalui e-learning ya dan waktu jamnya sesuai dengan jadwal. Jadwalnya sudah di-share ke mahasiswa belum? Belum, Bu. Tanggal 1 Oktober ya, 1 November ya untuk metodologi penelitian. Iya, Bu. Oke, nanti saya ingatkan ya untuk admin prodi share. Saya rasa cukup dulu ya, karena ini saya sudah dipanggil ya. Oke, ya, saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.